Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi dengan kami di podcast Programmer programmer tersesat Tersesat. Dan bersama saya Nando, dan Januari. kami punya tagline Tersesat? Siapa takut? Mantap. Kalau lu bang, menurut lu kapan sih waktu yang tepat buat kita mulai IT, mulai belajar IT sebagai orang yang awam? Kapan ya? Sebagai pengenalan, gimana ya ngomongnya ya, Jan? Gue takut ini kan banyak perspektif yang akan berbeda-beda nih sehabis teman-teman Anda mendengar nih. Ya maksudnya dalam waktu gini aja. Eh, Kalau lu mau belajar IT nih, gitu kapan sih kita mulainya? Sekarang kah? 10 tahun lagi kah? 3 tahun lagi, atau kita udah terlambat sih gitu. Konteksnya di situ aja sih, jadi perspektif kita. Ya, kalau menurut gua ya Jan ya, sebenarnya di SMA itu udah sebenarnya sangat cocok kita untuk pelajarin IT gitu loh Jan. Hmm. Karena suka tidak suka saat nanti anak-anak yang SMA ini kuliah pasti akan menyentuh IT itu sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Dengan kemajuan zaman yang ada nanti, IT itu akan jadi apa ya, pegangan dasar mereka seperti itu gitu loh, seperti itu. Dan ini gue juga punya pandangan lain ya. Kayaknya anak-anak kecil ini gimana ya, udah banyak yang dikenalin untuk coding gitu loh Jan. Tapi banyak kok sekarang kompetisinya banyak. Tapi Salah satunya yang mendukung itu Microsoft ya. Microsoft mendukung banget. Dia punya program tersendiri untuk anak-anak yang kecil nih. TK dan SD itu udah dipelajarin. Dia udah nyiapin satu program. Gila ya. Di Jakarta udah ada beberapa sekolah yang menerapkan itu. Bahasa visual sih, Visual Studio. Ya. Berarti sekarang lah ya. Sekarang. Kalau gue misalkan nanti 2-3 tahun yang akan datang, apakah masih worth it, apakah sudah terlambat? Masih bisa. 2-3 tahun lagi juga masih bisa. Tapi ya pasti akan lebih itu lagi aja, lebih sulit aja menurut gua gitu loh. Kan semakin teknologi berkembang, kompleksitas suatu yang dipelajari akan semakin banyak bertambah gitu loh. Makanya untuk kalian yang belajar IT butuh kesabaran yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Gue tuh tipikalnya dulu Jan, nggak bertahan di laptop Jan. Gue nggak betah di laptop, paling cuma 30 menit gitu loh. Terus gue baca suatu artikel, kalau kamu mau jadi anak IT, coba kamu duduk dari pagi sampai malam, nggak usah ngoding, nggak usah bekerja IT. Coba nonton YouTube, dengerin musik, ngetik apa aja, sehari aja, coba aja dulu, gitu. Gue coba dong, tak. IT bisa nih, IT bisa. Selesai tuh gue sampai maghrib, habis itu gue udah nonton TV. Gila emang. Sabar men, proses itu perlu gitu loh. Sabar. Benar, itu sabar. Intinya berarti mulainya saat ini ya. Sayang sih kalau misalkan harus diundur lagi. Apalagi kalau menurut gue ya Pak, kalau menurut gue nih ya, kenapa sih lu harus cemplung IT itu sekarang gitu kan? Soalnya kita bisa lihat sendiri nih, contoh di masa pandemi. Iya enggak? Apa sih yang nggak pakai IT? Apa coba yang nggak pakai IT? Zoom pakai coba. Zoom tuh men. Meeting juga dari ini kita sekarang. Gimana kita IT sekarang banget. Pakai apa ini? Gara-gara PPKM ini kita jadi seperti ini. Itu jadi sayang sih, maksudnya sayang kalau lu nggak mulai sekarang. Di samping saat ini kebutuhan perusahaan-perusahaan kita
industri kita itu lagi butuh banget orang-orang di bidang IT karena sedang berkembang. Di sisi lain juga adalah peluang-peluangnya itu masih banyak gitu. Sayang kalau lu nggak nyemplung gitu, nggak nyemplung di sini. Sayang banget. Jadi kalau gue bilang sama kayak Bang Ando ya, lu belajar saat ini. Dan kenapa lu harus belajar saat ini? Karena lu di zaman lu berbeda dengan zaman kita gitu. Zaman kita tuh susah gitu kan, susah belajar komputer pun dulu belum banyak kan. Sekarang lu kemana-mana pakai laptop, bawa device, HP kemana-mana. HP-nya bukan HP Nokia yang warnanya hitam putih itu kan. Iya lu, sekarang kalian udah punya device, udah punya laptop, berinteraksi dengan dunia digital kapanpun. Jadi hari ini juga pelajari aja sih IT. Tertarik atau tidak tertarik kan nanti belakangan. Coba kalau mau nyemplung ya cemplungin dari sekarang. Sayang kalau nggak nyemplung dari sekarang itu. Sayang dengar itu. Anda 10 tahun lagi belum tentu Anda dipakai kalau nyemplung di dunia IT. Karena kita sudah mulai jadi bisnis private nanti. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuh kita. Ini prediksi saya loh. Iya. Di Amerika seperti itu. Amerika gimana, Jan? Emang? Di Amerika itu sekarang kan IT itu udah orang sektor-sektor tertentu aja. Karena emang mereka udah digitalisasi. Oh iya. Apalagi Jerman kan. Kalau Anda tidak nyemplung ke dunia teknologi saat ini, Anda tidak dipakai mungkinan tahun depan. Ya, sebatas Word dan Excel mungkin bisa lah dibilang berkontribusi dengan dunia IT. Karena itu kan berhubungan dengan komputer. Sayang sekali. Jepang pun juga seperti itu. Jepang kekurangan tenaga kerja. Manusia dia lebih tepatnya. Manusianya sudah mulai dihilangkan soalnya. Iya. Makanya akhirnya sekarang yang mereka butuhkan adalah operator, bukan orang IT-nya, bukan orang teknologinya. Karena orang teknologinya udah cuma sektor-sektor tertentu aja. Iya. Kacau men. Sekarang Senin harga naik, naik Anda. Kalau lu mau gabung IT nih, atau lu pengen banget IT, gimana? Maksudnya gimana gabungnya itu gimana? Cara gabungnya itu gimana di IT, komunitas IT, atau di gue pengen nih, gue misalkan masih SMP atau masih SMA belum lulus itu, gue gimana gitu caranya gabung ke IT, ke dunia IT? Paling simple adalah nonton podcast kita. Mantap. Saya bertanya dan menjawab sendiri coba. Itu dia. Gue udah mikir jauh-jauh, ketemu Bill Gates, ketemu founder Apple, udah mau bilang gitu. Untung lu bilang dengar podcast kita aja. Semakin seru, semakin di depan. Yang lain makin ketinggalan. Waduh. Aduh, itu kayak lama. Lama. Gimana gitu? Gua rasa sih paling simpel saat ini, kalau kalian punya kuota buka aja YouTube, gitu aja gitu. Itu udah simpel banget bro. Anda tahu YouTube kan? Anda punya jari Anda masih lengkap? Ketik www.youtube.com, ketik dunia IT, programmer tersesat, ketik di YouTube ada. Keren kan? Sekali, bagus. Marketing gue keren. Aduh. Biasanya tuh Jan, coworking space gitu, kayak yang tadi gue bilang Kode Margonda, juga kasih tentang topik pengenalan dunia IT seperti itu. Atau kampus kita ada nggak sih Jan, kayak bikin seminar pengenalan dunia IT gitu Jan? Kita yang buat nanti. Wah. Kita bikin proposal ke kampus. Waduh. Iya, boleh tuh. Kita kirim ke sekolah-sekolah di sekitaran Depok dan Jakarta. Depok ya. Iya. Yang penting Anda lulus UMPN dulu gitu. ujian cuninnya. Iya dong. Terus hilang aja.
Kalau misalnya gabung komunitas programmernya sih bisa juga. Ada kok kayaknya ada GitHub yang ngasih tahu link-link itu loh, Jan. Semua komunitas programmer gitu loh. Komunitas programmernya tapi Telegram ya, guys. Iya, Telegram gitu. Tapi itu ya kalian cukup tahu aja apa aja topik yang dibahas. Soalnya itu udah terlalu dalam sih kalau yang udah komunitas itu. Udah paling gampang nonton channel kita. Oh iya benar. Emang tujuan episode ini untuk promosikan ini kan? Emang ini kan intriknya kan? Bisa aja lu. Bisa aja. Benar-benar sekali. Kalau gue sih menurut gue benar tadi, kalau lu tertarik sama dunia IT, mungkin lu bisa cari-cari sih, karena lu udah punya internet gitu kan. Udah punya internet, apa aja sih yang mau dipelajari di dunia IT, lu cari di di Google kah atau di YouTube kah. Lu cari di situ untuk memantapkan. Tapi kalau untuk memantapkan lagi, mungkin lu bisa, salah satunya tadi kita di sini punya platform Programmer Tersesat. Tujuannya adalah biar kalian itu lebih gampang dalam memahami dunia IT gitu. Jadi jangan ada kata-kata bahwa saya adalah orang salah jurusan. Sayang sekali kalau Anda masuk di IT Anda bilang salah jurusan. Sayang sekali. Saya salah jurusan, saya pengen masuk partai politik. Wah, bukan. Emang Anda yang salah itu. Jangan salah ya, orang IT juga bisa berpolitik. Bisa. Intinya saya korban teman-teman saya. Rengsek ya. Gitu sih, paling ya itu tadi cari referensi di YouTube, cari referensi di Google. Itu udah worth it banget sih. Jadi ya teknologi sudah merubah segalanya. Kalian sudah dimudahkan dengan teknologi saat ini. Jangan sampai tersesat lebih jauh. Kalau gue sih juga nyiapin mental untuk IT, ya itu tadi juga salah satunya adalah lu pelajarin atau denger banyak tentang IT itu dari orang-orang yang atau dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Jadi ketika lu masuk ke IT tuh lu nggak kaget, anjir kok belajar kayak ginian sih gua. Kok tidak nge-hack NASA? Kok tidak satelit? Iya. Kok gua nggak nge-hack ini sih satelit Palapa. Jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu ketika menggabung IT. Mungkin kedepannya mungkin seperti itu, ada namanya ethical hacking dan segala macam. Itu bisa. Cuma di awal-awal Anda tidak akan diajarkan seperti itu. Oh, tidak. Yang diajarkan adalah pola pikir IT Anda dulu gitu. Baru nanti silakan Anda berkembang mau jadi apa, itu bisa di IT. Betul. Super sekali Bapak Januari ini. Mental Anda harus kuat di IT. Wow. Ini lihat ini mata saya minus ini. Gara-gara punya HP baru dulu. Saya kira kecolok jadi minus. Bukan, Pak. Bapak nih. Aduh, kalau buat Bang Ando seperti apa mental yang harus disiapkan ketika mau bergabung di dunia IT? Mental seperti apa ya? Mungkin klise ya, Jan. Pertama tuh soft skill yang dipunya, jangan cepat nyerah gitu loh. Itu udah mungkin udah pattern untuk kalian yang non IT pun juga mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi menurut gua kesulitannya adalah nanti kalau kalian menemukan sesuatu jalan buntu untuk solving problem suatu persoalan gitu. Kalau otak kalian tiba-tiba nggak bisa mikir gitu, udah buntu, kalian juga harus kenapa? Otaknya nge-freeze. Oh iya, siapa tahu dihajar Thanos hilang kan sebagiannya, tinggal setengah otaknya, kita kan nggak tahu gitu. Kita nggak tahu, ya udah. Kemudian jangan malu untuk bertanya mau ke siapapun gitu.
Kalau kalian nemu dosen nyebelin dan kalian tetap buntu, ya udah tetap tanya aja gitu loh dengan tebal muka gitu. Gue sih kayak gitu sih. Yang penting jawabannya ketemu gitu. Pak, ini bener-bener saya bingung gimana solvingnya Pak. Jangan malu lah untuk bertanya gitu loh. Jangan sungkan juga untuk sharing gitu. Sharing sesuatu tuh akan menambah ilmu lu, bukan mengurangi ilmu lu gitu. Kebanyakan orang mikir kan, gue sharing, orang-orang tahu semua kan. Terus gue dapat apa dari orang-orang? Nggak gitu cara pikirnya. Pasti lu akan dikasih ilmu yang lebih, tapi tidak di saat itu tempat pas sharing gitu, nggak di. Betul sekali. Di kondisi yang lain dan waktu yang lain nanti akan dapatnya kayak gitu. Atau itu, mungkin ketika lu sharing, lu malah mendapatkan ide baru dalam sesuatu yang akan lu bangun, atau ide baru dalam menyampaikan materi-materi lu. Betul. Itu sering banget terjadi. Setuju gue. Itu setuju. Tapi secara hard skill gue tidak bosan-bosannya juga bilang kalian harus benar-benar kuatin bahasa Inggris gitu loh. Karena soft skill karena tidak semua topik pembahasan itu dibahas dengan bahasa Indonesia gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kalau kalian cuma berkutat dengan bahasa Indonesianya aja, kalian akan ada suatu keterbatasan untuk mengantisipasi update teknologi terbaru kayak gitu. Karena kan teknologi terbaru itu kan rata-rata dari luar ya lah, Amerikan gitu loh. Mereka yang research untuk meneliti apa sih yang bisa lebih mempercepat dari teknologi sebelumnya itu. Nah, dengan lu punya basic yang kuat bahasa Inggrisnya, ya mudah-mudahan bisa memberikan nilai value lebih buat diri lu dalam beradaptasi dalam teknologi kayak gitu sih Jan. Betul sekali Bang. Bahasa Inggris itu udah menjadi second language. Sebenarnya kalau gue sih bisa jadi masukan buat para pemimpin bangsa ini. Waduh. Bahasa Inggris itu harusnya jadi 3 bahasa utama di bangsa kita. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, 3 bahasa daerah. Bahasa daerah juga harus dikuatin sih, karena ada beberapa bahasa daerah yang udah terancam punah. Sayang banget sih Indonesia kaya. Iya. Terus terancam punah gitu kan, sayang. Itu harus dikuatin. Karena kita melihat adalah Malaysia dan Singapura. Tambah sekarang Thailand dan Vietnam, dan itu tingkat bahasa, dan Brunei juga. Itu tingkat bahasa Inggrisnya itu kan hampir 60% dari total penduduknya itu bisa bahasa Inggris. Dan terlihat kan, maksudnya terlihat bahwa mereka jauh lebih maju gitu. Mungkin secara keilmuan kita jauh lebih maju. Cuma secara penerapan, secara diplomasi mereka jauh lebih maju. Maksudnya kita juga harus meningkatkan bahasa Inggris itu. Tujuannya adalah untuk memajukan bangsa di kancah dunia. Apalagi Singapura kan sudah 100%. Bahkan ada ada plesetan itu bilang bahasa Inggris Singapura adalah Singlish. Singapura English. Benar. Ya kan? Benar. Itu mereka punya logat sendiri. Campuran bahasa Melayu, India, China, sama betul bahasa Inggris. Emang aneh itu Singlish. Emang aneh. Tapi nangkep aja gitu kita kan. Hebatnya. Bahasa Inggris penting kawan-kawan. Walaupun tidak sampai TOEFL, setidaknya Anda mengerti apa yang disampaikan dari suatu materi. Iya. Gue tuh pernah ini loh Jan, dulu kan kayaknya angkatan lu deh, yang datang ke kelas senior perkenalan, terus kasih tahu alasan masuk IT. Iya, angkatan gue itu. Nah, terus siapa ya yang ngomong, gue mau masuk IT karena biar nggak ketemu kimia, biologi, fisika. Tepuk tangan dong semuanya. Terus gue dalam hati, siapa sih? Kuku. Oh, Kuku. Ya mirip Bang Upi. Iya, si Kuku ya. Ngomong gitu kan.
Gue dalam hati belum tahu lah IT sebenarnya. Emang gak akan ketemu kayak gitu, tapi lu menemukan yang akan lebih dari itu. Lebih menyeramkan. Anda terjebak. Aduh. Gue tuh selalu diskusi aja sama teman-teman gue. Kalau lu masuk IT lu kayak mungkin banyak yang gak suka sih. Lu akan kontrak mati dengan ilmu baru, terus update gitu. Iya. Tidak bisa lepas. Yang kita bahas itu, yang kita bahas tadi awal itu. Iya. Kalau kita harus mengikuti tren gitu kan, jawabannya iya gitu. Cuma tadi balik lagi fokus. Kita mau masuknya lewat jalan yang mana dulu? Jalan tikus ada. Betul. Sama sebenarnya ini pembahasan ini kan kita bahas di episode 1 sama 2 tuh. Yang kita bahas matematika buat penelitian. Jadi lu punya satu case atau punya satu masalah, tapi lu masuk dari jalan yang mana gitu loh. Betul. Kan matematika itu kan dibuat susah, cuma banyak jalannya. Sebenarnya IT juga seperti itu. Trennya itu meluas, banyak gitu kan. Cuma lu harus pilih dulu mau masuk lewat jalan yang mana gitu. Nggak bisa lu masuk dari semua jalan. Bisa pincang Anda ini. Pincang. Udah yuk, nggak bahas lagi. Jangan bahas pincang. Jadi terikat seseorang. Aduh. Kita tutup dulu ya. Gue tutup ya. Oke, thank you teman-teman ya. Thank you Januari. Thank you Anda yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Untuk para programmer tersesat, tetaplah tersesat biar makin nambah ilmunya. Kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung Anda. Itu saja dari kami, saya Nando dan Januari. Kami pamit. Bye-bye. Dah. Dah.